Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3946 Sekelompok Ayam dan Anjing. Kota Kejahatan, Balai Pertemuan. Setiap kali ada acara besar di Kota Kejahatan, 3 praktisi iblis dan hantu manusia akan berkumpul di Balai Pertemuan untuk berdiskusi dan memutuskan. Saat ini, Balai Pertemuan juga penuh sesak, tetapi hampir semua orang yang terkenal di Kota Kejahatan ada di sini. Karena kita ingin bertarung, kita hanya perlu bertarung dengan baik. Hingga saat ini, pasukan kita telah menyerang kota Lingqiao. Tidak, itu akan menghancurkan kota Lingqiao. Tuan Qiyulitian telah kembali, dan tidak ada orang lain di kota Lingqiao yang menjadi lawannya. Tidak. Jika kamu menyerang kota Lingqiao saat ini, kota-kota Teran lainnya tidak akan tinggal diam. Ketika klan iblis Gunung Salju Besar dan Tanah Jahat yang tak terbatas bergandengan tangan untuk membunuh kota Tianqi, kota Lingqiao, kota Yinyu dan kota Tianyi semuanya mengirim bantuan. Kota Lingqiao tidak cukup untuk ditakuti, tetapi kota Tianyi tidak perlu mempertimbangkannya. Beri aku surat atau tidak. Bertarung. Tidak bertarung. Kenapa tidak? Ada yang salah denganmu. Kamu telah hidup dalam damai terlalu lama. Aku juga setuju untuk tidak bertarung. Apakah kamu setuju? Siapa kamu? Kamu setuju tidak ada gunanya. Laozi adalah wakil pemimpin aliansi iblis. Wakil pemimpin Liga Iblis itu hebat. Aku masih ayahmu. Renmeng, apakah kau ingin memulai perang? Ayo, aku akan membereskanmu dalam satu tarikan napas. Di aula pertemuan, 3 praktisi bertengkar. Meskipun mereka mengungkapkan pendapat mereka sendiri, beberapa praktisi memiliki sifat yang panas. Jika mereka mengatakan sesuatu yang salah, mereka akan marah. Pada saat yang sama, ada banyak musuh di Teran, klan iblis, dan Guixiu. Jika mereka tidak puas saat ini, akan ada tanda-tanda perang saudara. Tampaknya orang-orang, iblis, dan hantu di kota kejahatan berbagi kebencian yang sama terhadap musuh, tetapi pada kenyataannya, kota itu didominasi oleh satu sama lain. Naga jahat Qiyu meninggalkan langit dan melihat orang-orang yang berjuang untuk telinga merah dan leher tebal. Dia berkata dengan marah, sudah cukup. Diam. Naga jahat itu membuka mulutnya dan akhirnya membungkam orang-orang dan kembali ke tempat duduk mereka. Qiyu Li berkata dengan nada dingin, kota Lingqiao telah mengirim pasukan ke kota jahat. Sekarang bukan saatnya untuk bertempur secara internal. Kita harus mencoba mengalahkan pasukan kota Lingqiao yang mengguncang langit. Mengenai apakah akan melawan kota Lingqiao atau tidak, ini harus dipertimbangkan dalam jangka panjang. Kekuatan Qiyulitian tidak tertandingi, yang meyakinkan semua orang jahat di kota itu. Begitu dia berbicara, banyak orang menggemakan kata-katanya, Tuan Qiyulitian benar. Ya, itu masuk akal. Aku akan menyelesaikan masalah yang mendesak terlebih dahulu. Jangan terburu-buru. Kita akan cari tahu seluk-beluk kota Lingqiao. Jika kita benar-benar ingin bertarung sampai mati, belum terlambat bagi kita untuk memulai. Banyak praktisi yang sependapat dengan Qiyulitian, dan dia berkata, tidak mendesak untuk melakukan pembangunan menyeluruh dengan kota Lingqiao. Apa asal-usul Kaisar baru Lingqiao yang naik tahta ini? Apa itu? Kita belum mengetahuinya. Aku akan pergi ke kota Lingqiao lain hari untuk mencari tahu kebenaran dan kepalsuan Kaisar Ling. Ya, benar. Mari kita cari tahu dulu kekuatan Kaisar Ling ini. Orang macam apa Ling Huang? Bagaimana mungkin aku tidak pernah mendengar orang sekuat itu di kota Lingqiao? Mereka semua menyanjung Qiyulitian lagi. Mereka menyebut Qiyulitian bijak, cemerlang, dan berpandangan jauh ke depan. Mereka semua dengan cepat membawa Qiyulitian ke surga. Tepat saat itu. Namun, di luar aula konferensi, terdengar suara seorang pria, jangan repot-repot pergi ke kota Lingqiao. Aku sendiri di sini. Siapa? Siapa yang menyelinap keluar sana? Masuk ke sini. Ketika mereka mendengar suara gaduh di aula pertemuan, mereka langsung berseru. Duduk di singgasana, wajah Qiyulitian membeku, dan dia merasakan kekuatan tekanan menyebar ke aula dari luar. Ketiga sosok itu keluar dari aula konferensi, melangkah ke aula dan muncul di depan orang banyak. Pangeranmu. Ternyata pangeranmu ada di sini. Oh, wanita yang cantik sekali. Ya Tuhan, ada wanita secantik itu di makam. Lebih cantik dari wanita rubah dari klan iblis. Banyak orang di aula pertemuan memusatkan perhatian pada pangeranmu dan hujan. Pangeranmu adalah salah satu dari 7 pangeran di kota Lingqiao. Reputasinya terkenal, dan wajar jika dia dapat dikenal baik oleh semua seniman bela diri. Adapun mandi di tengah hujan, wajahnya, yang membawa bencana bagi negara dan rakyat, dapat membangkitkan kerumunan orang untuk menonton.
Ketika perhatian semua orang tertuju pada Pangeran Mu dan Muyu, hanya mata naga jahat itu yang lurus, seluruh tubuhnya gemetar, dan wajahnya tampak takut menatap Suantong. Itu dia. Kedua gigi naga jahat itu gemetar. Tekanan tak terlihat dari Suantong hampir mencekik naga jahat itu. Dia tidak akan pernah melupakan hari itu di Gunung Iblis. Suantong memegang pedang tajam dan memenggal kepala dewa raksasa. Adegan itu masih muncul dalam benaknya. Naga jahat itu seperti membatu tercengang di tempat, menatap Suantong. Di depan Suantong, naga jahat itu terkejut menemukan bahwa dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melarikan diri. Dia hanya bisa duduk di kursi, bahkan jika pedang Suantong menebas kepalanya, dia tidak berani menggerakkan lehernya. Melihat ke arah aula konferensi yang ramai, Suantong bertanya sambil tersenyum, orang-orang ini adalah orang-orang kuat yang ada di mulutmu. Pangeran Mu berkata dengan senyum malu, ya. Suantong menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa, dan wajahnya kecewa, sekelompok ayam dan anjing kampung. Bajingan, apa yang kamu bicarakan? Ayam dan anjing kampung. Aku ayam dan anjing kampung. Kamu siapa? Anak baik, apakah ini tempat di mana kamu menjadi liar? Sekelompok orang kuat dari 8 situasi jalan perampok telah bertepuk tangan dan mengangkat alis dan mata mereka dengan marah, menunjuk ke arah Suantong dan berteriak padanya. Wajah Suantong bersinar dengan ketidaksenangan. 3 pedang terbang melesat keluar dari kehampaan, membunuh semua orang yang baru saja berbicara buruk kepada Suantong. Lao Zhang, Lao Wang. Sialan, aku akan bertarung denganmu. Bersama-sama, bunuh dia. Tangan Suantong segera membuat tidak senang banyak orang kuat di aula dewan, dan mereka mengeluarkan senjata mereka untuk membunuh Suantong. Mulut Suantong menyeringai, melihat serangan orang banyak, di sela-sela membaca, pedang terbang itu seperti sabit kematian di aula pertemuan panen jiwa yang gila. Darah berceceran di seluruh lantai. Pangeran Mu mencibir semua ini, yang persis seperti yang ingin dia lihat. Semakin banyak orang yang dibunuh Suantong hari ini, semakin sedikit ancaman kota jahat terhadap kota Lingqiao di masa depan. Pangeran Mu melihat bahwa di antara para praktisi yang dibunuh oleh Suantong tadi, ada pemimpin aliansi Teran, pemimpin aliansi hantu, beberapa orang kuat dari alam Tao Jiuji, dan banyak praktisi tingkat tinggi dari iblis dan hantu manusia. Dalam sekejap, pedang terbang itu membunuh setengah dari orang kuat di Jiuji Daojing dan Baji Daojing di kota Wanxi, yang membuat ketiga praktisi itu takut untuk melarikan diri di belakang Qiyu Litian. Di kota jahat, praktisi terkuat sekarang adalah Qiyu Litian. Tuan Qiyu Litian, tolong lakukan sesuatu untuk menaklukkan orang gila ini. Banyak orang kuat bersembunyi di belakang Qiyu Litian dan berteriak kepada mereka. Qiyu Litian tampak seperti kursi yang stabil, tetapi sebenarnya dia telah ditakuti oleh Suantong di sekujur tubuhnya yang lembut, keringat dingin. Mendengar permohonan orang-orang, Qiyu Litian menekan tangannya di sandaran tangan kursi dan berdiri dari kursi, meninggalkan pantat Qiyu Litian yang dipenuhi keringat dingin. Dia mengira Qiyu Litian akan menjadi pengganggu dan menekan Suantong. Tetapi sebuah adegan mengejutkan muncul. Sampai jumpa di lututmu, katanya. Bab 3947, Budak Tua bertemu tuannya. Dia mengira naga jahat itu marah dan mencoba menekan Suantong dengan kultivasi Tongtian. Namun, pemandangan dalam imajinasi orang-orang itu tidak muncul sama sekali. Sebaliknya, ada pemandangan yang mengejutkan mereka semua. Setelah 2 langkah, dia menekuk kakinya dan berlutut di depan Suantong. Dia memanggil dengan hormat, "Budak tua, tolong temui tuanmu." Suantong mengerutkan kening, "Tuan. Siapa Anda? Apakah saya mengenal Anda?" Naga jahat itu dengan cepat menjelaskan, "Tuan, apakah Anda lupa? Di antara harta 3.000 dauzun, saya pernah diyakinkan oleh kekuatan tuanku. Saya bersedia membiarkan tuan meninggalkan pedang di tubuh saya, tunduk pada lutut tuan dan menjadi tunggangan. Jika tuan tidak mempercayai saya dapat memeriksa apakah ada makna pedang Anda di dalam diri saya." Kata-kata Jiaolong jahat itu tulus dan mendesak. Dia takut Suantong akan membunuhnya dengan marah sebelum dia memiliki gagasan yang jelas tentang sebab dan akibatnya. Suantong meliriknya dan merasakan pedang di naga itu, tetapi itu ditinggalkan oleh Lin Bai. Melihat ke belakang dengan saksama, Suantong menemukan adegan pertemuan Lin Bai dan naga jahat dari kedalaman ingatannya. Awalnya, Lin Bai diserang musuh di tanah 3.000 harta dauzun. Kemudian dia meraih jiwa pedang dan memukul naga jahat itu hingga terluka parah. Di bawah ancaman dan bujukan, dia meninggalkan makna pedang di tubuh naga jahat, membuat naga jahat itu menjadi tunggangan Lin Bai di dalam harta karun. Namun, setelah keluar dari tanah 3.000 harta karun, Lin Bai berusaha keras untuk mempersiapkan perang dengan dewa raksasa, dan tidak memiliki celah dalam mengendalikan naga jahat.
Dia kembali ke kota segala kejahatan. Oh, kalau dipikir-pikir, ada hal seperti itu. Melihat pencerahan tiba-tiba di mata Suantong, naga jahat itu menghela napas lega, dan kegembiraan karena lolos dari kematian muncul di hatinya, karena Tuan telah kembali, budak tua itu masih bersedia menjadi tunggangan Tuan. Suantong menyentuh dagunya dengan wajah sedih, jadi aku tidak bisa membunuhmu hari ini. Ketika naga jahat mendengar ini, seluruh tubuhnya gemetar dan keringat dinginnya mengalir. Benar saja, ketika Suantong melihatnya tadi, dia memiliki pikiran membunuh di dalam hatinya. Naga jahat itu diam-diam memberi selamat pada dirinya sendiri. Untungnya, dia berlutut dengan cepat. Kalau tidak, jika dia terlambat 1 menit, dia akan mati. Bahkan naga jahat itu merasa bahwa jika dia melangkah maju lagi, Suantong akan segera memanggil pedang terbang untuk bunuh diri. Aku merasa bahwa kamu adalah praktisi terkuat di sini. Kupikir akan menyenangkan untuk membunuhmu. Sekarang kamu bersedia menjadi tungganganku. Sepertinya kamu tidak bisa membunuhmu. Wajah Suantong sedikit tidak senang. Naga jahat itu sangat gembira dan dengan cepat bersujud ke tanah, terima kasih atas kebaikanmu. Lupakan saja. Suantong melambaikan tangannya, pangeranmu, apakah ada orang kuat di matamu di sini? Pangeranmu mengangkat matanya dan melirik. Setelah melihat naga jahat berlutut untuk memohon belas kasihan, 3 praktisi manusia, iblis, dan hantu di aula pertemuan tercengang dan bingung. Oh, tidak, Tuan Ling. Aku bisa menyelesaikan sisanya sendiri. Suantong membunuh sebagian besar orang kuat di Jiuji Daojing dan Baji Daojing di kota Wanxi, dan yang lainnya bukan lagi saingan kota Lingqiao. Selama pasukan surgawi memasuki kota, kota kejahatan akan terkendali. Suantong berkata, hal berikutnya adalah untukmu. Setelah menerobos kota kejahatan, carikan aku senjata ajaib untuk menyeberangi kehampaan. Pangeranmu, sebaiknya kau tidak menyembunyikan apa yang kau inginkan, atau kau akan mati dengan menyedihkan. Pergi. Selesai berkata, Suantong berbalik untuk berjalan keluar dari aula, mandi di tengah hujan juga untuk mengikutinya. Sekilas, naga jahat itu bergegas keluar aula dan berubah menjadi naga dengan panjang 100 zang. Kepala naga itu diturunkan dan diletakkan di gerbang aula. Kumis naga itu dikendalikan sebagai tangga. Suantong dan Muyu menginjak kepala naga dan berdiri di antara tanduk naga. Selamat tinggal Kaisar Ling. Pangeranmu memberi hormat. Naga jahat itu membangkitkan badai dan naik ke langit. Naga jahat itu jatuh ke tanah dan tunduk pada tahta. Sebagian besar orang kuat di kota jahat itu dibunuh oleh Suantong. Para pejabat tingkat tinggi gagal menyerang diri mereka sendiri dan tidak punya niat untuk melawannya. Mereka semua menyerah pada kota Lingqiao. Pada saat ini, pasukan pengubah langit membunuh kota itu, dan kota itu tidak dapat melawan. Tembok itu terpaksa melarikan diri, dan banyak praktisi melarikan diri. Legiun yang mengguncang langit memasuki kota dan menyapu sebagian besar kota. Naga dari naga jahat duduk di awan di atas kota kejahatan. Suantong melihat pasukan yang luar biasa, tenang dan tanpa emosi. Muyu berkata dengan suara rendah, tingkat tinggi kota kejahatan telah disergap. Tentara perlawanan telah dikalahkan. Sekarang situasi keseluruhan telah diputuskan, dan kota kejahatan tidak lagi dapat melawan. Wajah tanpa ekspresi Suantong berkata, naga jahat, bisakah ada harta karun di seberang kehampaan di kota kejahatan? Naga jahat itu berpikir dengan hati-hati dan dengan sengaja mengendalikan suaranya. Dia menjawab dengan lemah lembut, Tuan, ada banyak kekuatan di kota jahat. Saya telah lama meninggalkan kota, dan saya tidak tahu berapa banyak harta karun yang ada di kota itu. Namun sekarang kota jahat itu dihancurkan oleh Tuan dengan sengaja meminta pasukan kota Lingqiao untuk mencari kota jahat itu inci demi inci, yang mungkin akan mendatangkan panen yang tak terduga. Suantong berkata, tidak apa-apa. Mandilah dengan hujan. Pergi dan jaga pangeranmu dan minta dia untuk mencari tahu rumah harta karun dari kekuatan utama di kota jahat sesegera mungkin dan temukan harta karun yang melintasi kehampaan. Jika tidak ada harta karun, ada baiknya mencari berita. Muyu dengan lembut mengangguk, baiklah. Setelah mandi di tengah hujan, ekor naga jahat itu berayun dan bergegas ke aula Lingqiao di pegunungan di luar kota jahat. Suantong memasuki istana, menunggu berita tentang pangeranmu dan hujan. Naga jahat itu tidak menemukan tubuhnya, tetapi menyimpan tubuh naga itu. Dia menyimpannya di depan aula Lingqiao. Dia merasa seperti budak dan pelayan. Naga jahat itu tidak berani mengganggu Suantong. Dia bahkan berani membunuh dewa raksasa, apalagi naga. Perang di kota kejahatan berlangsung selama 3 hari 3 malam. Akhirnya, kota Lingqiao menang telak. Didorong oleh hujan, pangeranmu mempercepat pencarian harta karun di kota itu. Butuh 1 hari lagi.
Meskipun dia mendapatkan banyak harta karun, dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan Suantong. Pangeran Mu, Muyu dan Pangeran Hai kembali ke Aula Ling Qiao dan melapor kembali ke Suantong. Tidak. Suantong tersesat di tengah jalan. Pangeran Mu dengan hormat berkata, saya telah mencari semua harta karun dari semua kekuatan di kota kejahatan, tetapi saya belum menemukan harta karun untuk menyeberangi kehampaan. Saya juga telah menyiksa sejumlah orang kuat, dan belum dapat memperoleh informasi apapun tentang harta karun yang menyeberangi kehampaan. Muyu berkata, seperti yang dikatakan Pangeran Mu, sepertinya tidak ada harta karun seperti itu di kota kejahatan. Suantong menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika tidak ada kota jahat, pergilah ke kota berikutnya. Perintahkan pasukan yang mengguncang langit untuk membuka dan menyerang klan iblis tidak terbatas dan jahat. Ketika Pangeran Mu mendengar ini, dia terkejut, Tuan Ling, sekarang kita baru saja merebut kota jahat, haruskah kita memperbaikinya terlebih dahulu? Terutama sekarang kita baru saja menduduki kota itu, kita membutuhkan serangan balik dari para gangster yang telah melarikan diri dari kota itu. Wajah Suantong dingin, saya tidak tertarik dengan kota jahat. Karena tidak ada yang saya inginkan di kota jahat, tidak perlu membuang waktu di sini. Wajah Suantong tiba-tiba menjadi dingin, dan Pangeran Mu sangat ketakutan hingga berkeringat dingin. Dia berkata dengan tergesa-gesa, ya, saya akan segera memerintahkan pasukan yang mengguncang langit untuk menyerang tanah jahat yang tak terbatas. Bab 3948, Cara Menaklukkan Tanah Jahat yang Tak Terbatas. Kembali dari kota jahat dengan kekecewaan, Suantong fokus pada kekuatan kedua yang paling dekat dengan kota Ling Qiao. Tanah jahat tak terbatas dari klan iblis. Pangeran Mu berjalan keluar dari Aula Ling Qiao dan menundukkan tangannya ke naga jahat yang berbaring di gerbang aula. Dia berjalan keluar dengan wajah bermartabat dan bergumam dalam hatinya, sepertinya Tuan Suantong sama sekali tidak tertarik pada makam dewa. Dia hanya ingin menemukan harta karun yang melintasi kehampaan dan meninggalkan makam dewa sesegera mungkin. Suantong tidak peduli dengan semua yang ada di makam, tetapi Pangeran Mu peduli. Dia masih memiliki impian untuk mengambil alih kota Ling Qiao setelah Suantong pergi. Ketika Pangeran Mu berjalan perlahan dan merenung, sebuah suara datang dari belakang, Pangeran Mu. Pangeran Mu melihat ke belakang dan melengkungkan tangannya sambil tersenyum, gadis hujan. Meskipun Muyu hanya mencapai tujuan untuk mendapatkan kembali wilayah kekaisaran, Pangeran Mu dapat melihat bahwa Muyu dan Suantong dekat satu sama lain akhir-akhir ini. Meskipun tidak ada tanda-tanda di permukaan Suantong, Pangeran Mu menebak bahwa diperkirakan Muyu sudah menjadi orang Suantong. Bagaimanapun, Pangeran Mu tidak percaya bahwa akan ada pria yang tidak tertarik pada kecantikan. Oleh karena itu, Pangeran Mu bersikap hormat ketika melihat hujan, dan tidak berani menghujat dalam hatinya. Setelah berjalan lama di tengah hujan, dia berkata sambil tersenyum, meskipun Tuan Suantong tidak peduli dengan kota kejahatan, bagaimanapun juga ini adalah gunung dan sungai yang diserang Suantong, dan juga merupakan tempat di mana para prajurit kota Ling Qiao bertempur dalam pertempuran berdarah. Oleh karena itu, Pangeran Mu harus memberitahu Pangeran kota Ling Qiao untuk mengirim pasukan untuk menjaga kota sebelum memindahkan pasukan yang mengguncang langit. Apakah ini yang dimaksud Suantong? Wajah Pangeran Mu tenang dan matanya cerdas. Setelah menoleh, dia bertanya kepada Muyu. Tidak, Tuan Suantong tidak menghargai kota kejahatan. Ini usulanku. Muyu berkata dengan lembut, Pangeran Mu tidak ingin melihat sungai dan gunung yang telah dihancurkan, dan mereka akan diambil kembali oleh bajingan kota jahat. Pangeran Mu berkata sambil tersenyum, tolong yakinlah bahwa gadis hujan, aku akan mengaturnya dengan benar. Hujan mengangguk sedikit dan kembali ke istana. Senyum di wajah Pangeran Mu berangsur-angsur mengeras dan dia menarik napas dalam-dalam, wanita ini aku juga tidak menganggapnya sebagai karakter yang baik. Seketika, Aula Ling Qiao menghilang di pegunungan. Suantong dan Muyu berdiri di atas kepala naga Jiao jahat dan pergi. Di pegunungan di bawah, peta pasukan yang mengguncang langit telah disusun, dan bergerak menuju tanah jahat yang tak terbatas. Pada saat yang sama, Pangeran Mu berdiskusi dengan Pangeran Hai, dan Pangeran Hai tinggal untuk sementara waktu, memberitahu kota Ling Qiao agar mengirim pasukan untuk menjaga kota kejahatan, untuk mencegah para bajingan melarikan diri dari kota. Tanah kejahatan tak terbatas adalah wilayah puluhan juta mil dari utara ke selatan. Ini adalah surga bagi klan iblis. Gunung-gunungnya curam, kanopi pohon menutupi langit, tanahnya ditutupi duri, dan langit ditutupi oleh racun. Ular dan binatang buas berbisa bersembunyi di kegelapan. Ada juga iblis besar yang bersembunyi di langit dan menjadi raja gunung. Tanah kejahatan tak terbatas terlalu besar, dan ada banyak keluarga iblis di dalamnya.
Lingkungan hidup yang ragu-ragu sangat sulit, klan iblis di tanah kejahatan tak terbatas pada dasarnya kejam, masing-masing menempati gunung dan mendirikan bendera sebagai raja. Tubuh naga yang besar dan masif menerobos awan, dan kepala naga yang ganas mengintip dari awan. Sepasang mata naga yang ganas menatap pegunungan di tanah kejahatan tak terbatas. Pangeran Mu bergegas maju, datang ke tempat yang berjarak 100 meter dari naga jahat itu, mengepalkan tinjunya dan berkata dengan hormat, Tuan Ling, garis depan adalah milik wilayah kejahatan yang tak terbatas, tetapi tanah kejahatan yang tak terbatas berbeda dari kekuatan lain. Tidak ada tuan di sini, tetapi itu adalah pasir lepas. Singkatnya, di wilayah tanah kejahatan yang tak terbatas dan luas, tidak ada raja yang duduk di atas tahta. Para pahlawan mendominasi pegunungan dan mendominasi satu sisi. Di antara mereka, yang paling kuat untuk mendominasi tanah kejahatan yang tak terbatas adalah milik klan anjing berkepala tiga. Adapun kekuatan klan iblis lainnya, mereka tidak jauh berbeda. Juga karena inilah kejahatan yang tak terbatas sulit ditaklukkan. Naga jahat itu juga membuka mulutnya dan menambahkan, Tuan, kekuatan klan iblis di tanah kejahatan yang tak terbatas sama seperti para pangeran di dalam teran. Masing-masing memiliki wilayahnya sendiri yang independen, dan beberapa klan iblis lainnya saling bertarung. Ada puluhan ribu pangeran seperti itu, besar dan kecil, yang sulit dihilangkan dalam satu napas. Kekuatan terkuat di tanah jahat tak terbatas adalah milik anjing berkepala tiga, tetapi bahkan jika anjing berkepala tiga mencoba yang terbaik untuk merencanakan selama ribuan tahun, mereka tidak dapat menyatukan tanah jahat tak terbatas. Seperti yang dikatakan pangeranmu, mudah untuk menaklukkan kota dengan seorang tuan, tetapi sangat sulit untuk menaklukkan tanah tanpa tuan. Terlebih lagi, ada banyak gas beracun dan hutan miasma di dalamnya. Bahkan ada racun yang dapat meracuni daerah Jiujidao. Itu adalah tempat yang alami dan berbahaya. Ketika saya bepergian di makam Dewa Surga, saya tidak berani melangkah ke tanah jahat tak terbatas dengan mudah. Pangeran Muda Naga Jahat menjelaskan bahwa tidak mudah untuk menaklukkan tanah jahat yang tak terbatas. Ada banyak kekuatan di tanah jahat yang tak terbatas, yang tersebar luas dan bertarung sendiri-sendiri. Sangat sulit bagi kekuatan di makam dewa untuk menghancurkan semua kekuatan di tanah jahat yang tak terbatas secara instan. Klan iblis ini juga sangat pintar. Begitu mereka mendengar angin dan rumput, mereka menghilang di tanah jahat yang tak terbatas dan bersembunyi di pusat perhatian, atau membawa klan iblis menjauh dari tanah jahat yang tak terbatas untuk sementara waktu. Di tanah jahat yang tak terbatas, itu sangat berbahaya. Jika Anda mengambil langkah yang salah, Anda akan menderita. Maju dapat menyerang, mundur dapat bertahan, biarkan kejahatan yang tak terbatas menjadi surga paling sempurna bagi klan iblis. Itu juga karena lingkungan dan bentuk lahan tanah jahat yang tak terbatas terlalu berbahaya. Bahkan klan iblis tidak dapat menaklukkan wilayah ini, jadi mereka hanya dapat hidup dengan menjaga wilayah di dalamnya. Muyu mengerutkan kening, kedengarannya sulit untuk menaklukkan tanah jahat yang tak terbatas, atau kita akan mengubah kekuatan lain terlebih dahulu. Mulut Suantong terangkat, melirik dengan sinis, siapa yang bilang untuk menaklukkan kejahatan tanpa batas? Kalian semua telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa kejahatan tanpa batas adalah pasir lepas, dan para pahlawan berjuang dengan caranya sendiri. Situasi ini terlalu sulit untuk ditaklukkan. Bahkan jika itu dapat ditaklukkan, itu bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dalam semalam. Tetapi aku juga tidak perlu menaklukkan mereka. Aku hanya berharap mereka dapat menyerah untuk sementara dan membantuku menemukan apa yang aku inginkan di tanah kejahatan tanpa batas. Mata indah Muyu berbinar, seolah-olah dia menebak pikiran Suantong, maksudmu karena tidak ada raja di tanah kejahatan tanpa batas, apakah kamu bermaksud untuk mendukung seorang raja? Suantong berkata sambil tersenyum, aku setengah benar. Aku akan mengumpulkan semua iblis yang kuat di tanah kejahatan tanpa batas, duduk dan berbicara dengan baik, dan memberi tahu mereka siapa yang dapat membantuku menemukan harta karun untuk menyeberangi kehampaan, maka aku akan membantunya menyatukan tanah kejahatan tanpa batas. Muyu berkata, Ling Huang, meskipun kultivasimu sangat kuat, tetapi diperkirakan ucapan ini akan sulit dipercaya oleh klan iblis di tanah jahat yang tak terbatas. Suantong menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tidak masalah. Aku tidak bermaksud membujuk mereka. Biarkan mereka membantuku menemukannya terlebih dahulu. Setelah aku menghancurkan 4 kaisar iblis, termasuk kota Yinyu, kota Tianyi dan gunung roh dewa iblis, Qingsu, gunung Daksue, dan Zulong Yuan, tidak akan ada kekuatan lain di makam dewa. Kalau begitu, bahkan jika mereka tidak mau menyerah, mereka harus menyerah. Jika mereka bersikeras bertarung denganku, kota Lingqiao akan menjadi satu-satunya penguasa makam dewa saat itu.
Aku punya cukup waktu untuk melangkah maju ke tanah jahat yang tak terbatas itu sedikit demi sedikit. Setelah mendengar rencana Suantong, Muyu dan Pangeran Mu terkejut. Bab 3949, Tahun-Tahun Perang. Suantong juga mengerti bahwa hampir mustahil untuk menaklukkan tanah jahat tak terbatas dengan kekuatan. Jika klan iblis di tanah jahat tak terbatas lebih suka menjadi kura-kura dan tikus, Suantong tidak akan punya banyak waktu untuk dihabiskan bersama mereka. Jadi Suantong membuat rencana untuk memperlambat pasukan. Pertama-tama, kirim seseorang untuk mengumpulkan semua pasukan klan iblis di tanah jahat tak terbatas dan beritahu mereka bahwa Tuan Suantong bermaksud mendukung seorang raja untuk mengendalikan tanah jahat tak terbatas, tetapi hanya jika pasukan ini menemukan harta karun yang dibutuhkan Suantong untuk melintasi kehampaan. Suantong juga mengerti bahwa janji dari tiga kata ini tidak dapat membuat semua klan iblis di tanah jahat tak terbatas menemukan harta karun yang melintasi kehampaan. Namun, begitu Suantong turun dari kota Tianqi, mengalahkan klan iblis Gunung Daksuesan dan mendominasi makam dewa, bahkan jika klan iblis di tanah jahat tak terbatas tidak ingin menyerah saat itu. Mata indah hujan berkilat berkata, hal-hal jahat tak terbatas, aku dapat membantumu melakukannya. Suantong melirik hujan, sudut mulutnya tersenyum meremehkan, kultivasimu terlalu rendah, tidak bisa melakukan hal ini. Mandi di tengah hujan, wajah cantiknya tampak sedikit kesepian, berdiri di samping Suantong, tidak berani berbicara. Pangeranmu, serahkan kekuatan militer kepada Muyu, dan kamu dapat menangani urusan tempat yang tak terbatas dan jahat. Setelah mendengar ini, pupil mata pangeranmu tiba-tiba menyusut. Serahkan kekuatan militer pasukan. Berikan kepada Muyu. Kamu harus tahu bahwa setelah Suantong berada di posisi Kaisar Dewa, pangeranmu diam-diam mengendalikan semua kekuatan militer dari 7 pangeran di tangannya sendiri atas nama Suantong. Dengan kata lain, sekarang kekuatan militer pangeranmu dapat memobilisasi semua legiun yang mengguncang langit di kota Lingqiao. Sistem kota Lingqiao hanya mengakui kekuatan militer tetapi tidak mengakui orang. Menyerahkan kekuatan militer berarti menyerahkan kekuatannya sendiri. Tetapi Suantong membuka mulutnya, dan pangeranmu tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Sepanjang jalan, pangeranmu menyaksikan tirani dan kekejaman Suantong. Jika kamu menolak saat ini, kamu akan dibunuh oleh Suantong. Patuhi perintah Kaisar Ling. Di lubuk hatiku, meskipun ada ribuan yang tidak mau, tetapi pangeranmu dengan patuh menyerahkan kekuatan militer. Muyu mengambil alih kekuatan militer dan memegangnya erat-erat di tangan. Matanya yang indah ditutupi dengan jejak cahaya yang terpencil. Aku akan melakukan banyak hal dengan baik. Ketika aku menemukan apa yang aku inginkan, kekuatan militer akan dikembalikan kepadamu. Dalam kalimat itu, aku tidak tertarik pada makam dewa. Sekarang semua sungai dan gunung yang pernah aku rebut akan menjadi milikmu di masa depan. Ayo, pergi ke kota Tianqi. Begitu kata-kata Suantong jatuh, naga jahat itu terbang ke kota Tianqi. Seperti peri yang turun dari langit di tengah hujan. Jimat di tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan, tentara langit, pergi ke kota Tianqi. Perintah. Di pegunungan, ratusan juta tentara dari pasukan yang mengguncang langit meraung, menghancurkan gunung dan sungai dan bergegas ke kota Tianqi. Selamat tinggal Kaisar Ling. Hanya beberapa pengawal pribadi yang tersisa bersama pangeranmu. Mata raja menjadi dingin ketika pasukan yang mengubah langit melewati tanah jahat yang tak terbatas dan menghilang dalam penglihatan pangeranmu. Seorang pengawal pribadi berkata, jangan khawatir tentang raja. Karena Kaisar Ling tidak peduli dengan makam dewa, setelah Kaisar Ling pergi, makam itu pasti ada di tas raja. Pangeranmu mencibir, itu belum tentu. Apa kau tidak mendengar kata-kata Ling Huang tadi? Dia berkata bahwa setelah dia pergi, semua sungai dan gunung yang telah dia rebut adalah milik kau. Kau, ini bukan hanya aku. Arti dari kata-kata Ling Huang adalah jika dia menemukan harta karun untuk menyeberangi kehampaan, dia tidak akan bertanggung jawab atas suksesi kota Lingqiao. Ketika dia pergi, siapapun yang memiliki pergelangan tangan paling keras di seluruh makam dewa akan menjadi penguasa makam dewa. Tentu saja, jika seseorang dapat menemukan harta karun untuk menyeberangi kehampaan dan mempersembahkannya kepada Kaisar Ling, mungkin dia akan memberinya tahta Kaisar kota Lingqiao secara langsung saat dia bahagia di dalam hatinya. Sepertinya aku harus menyelesaikan urusan di tanah jahat yang tak terbatas sesegera mungkin, dan mengambil kembali kekuatan militer sesegera mungkin, sehingga aku bisa merasa tenang. Ayo, mari kita pergi ke anjing berkepala 3 dulu. Pangeranmu merapikan suasana hatinya dan melangkah ke tanah jahat yang tak terbatas dengan sekelompok pengawal pro. Semua klan iblis di jalan melalui tanah jahat yang tak terbatas dengan berani, dan tidak berani memprovokasi pasukan yang mengguncang surga.
Segera, pasukan itu datang ke kota Tianqi. Xuantong menginjak naga jahat dan mendarat di kota Tianqi, mengejutkan semua pihak. Tidak banyak orang kuat di kota Tianqi. Setelah Perang Dunia I lebih dari 10 tahun yang lalu, hampir tidak ada pemimpin di kota Tianqi, dan hanya beberapa aliansi seni bela diri yang menahan pintu depan. Untungnya, Ye Qianjiao, pemimpin keluarga Ye di kota Tianqi ribuan tahun yang lalu, kembali dan menyapu semua kekuatan di kota Tianqi dengan postur yang tak terkalahkan, dan memulihkan ambang pintu keluarga, menjadikan keluarga Ye sekali lagi keluarga paling kuat di kota Tianqi. Para prajurit kota Tianqi bertarung dengan darah. Saat ini, kota itu berantakan. Begitu ekor naga itu berayun, seorang prajurit tewas di bawah ekor naga itu. Begitu naga itu membuka mulutnya, kekuatan dahsyat itu berubah menjadi kecepatan cahaya yang menembus kehampaan, menewaskan sekelompok prajurit. Bahkan Ye Qianjiao terluka parah oleh naga jahat itu, dan wajahnya memutih. Asap mesiu memenuhi udara. Ye Qianjiao menyeret tubuh yang terluka parah itu dan menatap naga jahat itu dengan ngeri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur inci demi inci di tanah. Naga jahat itu menundukkan kepalanya, membiarkan Ye Qianjiao melihat pupil hitam di kepalanya dan mandi di tengah hujan. Ini dia pilihanmu. Menyerah atau mati. Mulut Xuantong penuh dengan senyum menawan dan bertanya pada Ye Qianjiao. Wajah Ye Qianjiao memutih dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia menggigil dan berkata, menyerahlah. Aku, Ye Qianjiao, memimpin keluarga Ye di kota Tianqi dan bersedia untuk tunduk pada Xuantong. Tolong berhenti membunuh, Tuan Xuantong. Xuantong mencibir dan menjentikkan jarinya. Spesies Tao tertinggal di tubuh Ye Qianjiao, temukan harta karun yang melintasi kehampaan. Aku akan mencabut benih Tao di tubuhmu untukmu dan membantumu menerobos ranah Daozun. Jika kamu tidak dapat menemukannya, kamu akan dibunuh dalam waktu 10 tahun. Pikiran Ye Qianjiao tiba-tiba runtuh, dan matanya tidak berdaya untuk melihat Xuantong. Di depannya, Ye Qianjiao merasakan keputusasaan yang mendalam. Pertempuran kota Tianqi telah berakhir sebelum dimulai secara resmi. Atas panggilan Ye Qianjiao, semua prajurit kota Tianqi menghentikan perlawanan mereka dan membiarkan pasukan surga yang terbalik memasuki kota. Pada saat yang sama, di bawah tekanan hegemoni Xuantong, Ye Qianjiao memaksa semua keluarga dan pasukan di kota Tianqi untuk membuka rumah harta karun, mencari jejak dan petunjuk tentang harta karun yang melintasi kehampaan. Namun, seperti halnya kota kejahatan, tidak ada yang tercapai. Xuantong marah dalam hatinya dan gelisah begitu lama sehingga dia tidak dapat menemukan bayangan harta karun yang melintasi kehampaan. Ke Gunung Salju. Dengan marah, Xuantong bergegas ke Gunung Salju dengan pasukan yang mengguncang langit. Beberapa hari kemudian, orang kuat dari klan iblis Daksuesan terbunuh dan terluka lebih dari setengahnya. Di bawah bujukan klan iblis burung pipit salju, klan iblis Gunung Daksue tunduk kepada Xuantong dan tunduk padanya. Namun, gunung salju besar juga tidak membiarkan Xuantong menemukan apa yang diinginkannya. Bab 3950 menunggangi naga ke selatan. Dengan kota Lingqiao sebagai pusatnya, Xuantong dan pasukannya yang terdiri dari pasukan pengguncang langit pergi ke utara untuk menghancurkan kota jahat, menyeberangi tanah jahat yang tak terbatas, menginjakan kaki di kota Tianqi, dan turun ke gunung salju. Sepanjang jalan untuk membunuh, tetapi tidak menemukan petunjuk apapun tentang menyeberangi harta karun yang kosong. Jika kamu tidak pergi ke utara, kamu harus pergi ke selatan. Setelah meninggalkan gunung salju, Xuan pergi ke selatan bersama pasukan pengguncang langit. Misalnya, di Shenmu saat ini, pasukan yang tersisa adalah kota Yinyu, kota Tianyi, medan perang Qingsu, dan makam Long Yuan. Para iblis di Gunung Iblis Shenling baru saja menemukan pijakan mereka. Pasukan itu pergi ke selatan menuju medan perang Qingsu. 3 hari kemudian, Xuantong, dengan wajah dingin, menunggangi naga jahat dan memulai perjalanan bersama pasukan itu. Dalam waktu singkat 2 bulan, makam dewa diselimuti awan mesiu. Xuantong bersama pasukan pengguncang langit untuk bertempur dari utara ke selatan, sebuah gambaran untuk menyatukan negara, mengejutkan para pahlawan. Melawan reruntuhan Qing, menghancurkan kaisar hantu. Setelah Yuan panjang, pedang memenuhi langit, mengubur para hantu. Di antara 4 keluarga iblis dari Gunung Iblis Shenling yang baru saja menemukan pijakan mereka, 3 di antaranya dibunuh oleh Xuantong. Hanya Kaisar Iblis Merak yang menyerah tepat waktu dan mempertahankan hidupnya. Ketika Xuantong memimpin pasukan ke kota Bulan Perak. Di bawah musyawarah Nangmong Qingxuan dan Tong Wuji, kota Yinyu membuka gerbangnya untuk bertemu Xuantong sejauh 50 mil dan menerima penyerahan tanpa syarat. Pada bulan Maret, Xuantong mengalahkan hampir semua pasukan di makam dewa.
Hanya ada satu kota di langit yang tersisa, dan kota itu masih hidup. Namun setelah mencari begitu lama, Suan Tong masih belum menemukan petunjuk tentang melintasi harta karun kosong. Keesokan harinya adalah kota Tianyi. Jika kota Tianyi tidak memiliki harta karun untuk melintasi kehampaan, itu hanya untuk menemukan burung gagak yang mati. Aku tidak tahu di mana burung gagak ini bersembunyi. Aku telah mencari di seluruh makam dewa, tetapi aku belum menemukan jejaknya. Suantong berdiri di atas kepala naga jahat itu. Matanya tenggelam dan alisnya dipenuhi amarah. Muyu berdiri di belakang Suantong, tanpa sadar mundur 2 langkah. Dia merasakan bahwa pikiran membunuh Suantong semakin kuat, dan roh jahat yang mendominasi itu menolak orang yang berjarak 3 kaki. Naga jahat itu mengayunkan ekornya, menerobos awan dan bergegas ke kota Tianyi. Di tanah, setelah berbulan-bulan bertempur, pasukan itu telah terluka, tetapi masih lelah untuk mengikuti jejak Suantong. Di belakang naga jahat itu, mengikuti sekelompok orang kuat. Di antara orang-orang kuat itu adalah Ye Qianjiao, Kaisar Luo Chagui, Kaisar Iblis Merak, dan Kaisar Ungu Qingsu. Selain mereka berempat, ada lebih dari 20 orang kuat di alam Dao Jiuji, dan ratusan lainnya di alam Dao Baji. Orang-orang kuat ini semuanya adalah teknik, Daozong, Suantong untuk ditaklukkan. 3 bulan, itu sangat cepat. Sebenarnya, itu sangat normal. Dengan kekuatan Suantong, dia setara dengan dewa di makam dewa. Tidak ada yang bisa menjadi lawannya. Dia ingin menaklukkan dunia ini dengan mudah. Di puncak gunung, 2 wanita dan seorang pria berdiri berdampingan, menatap pegunungan makam dewa yang sepi, berdiskusi dengan suara lembut. Ketiga orang ini adalah Yin Jiuling, Zhao Yue, dan Jian Ruokol. Ada seekor burung gagak yang berdiri di bahu Yin Jiuling. Mereka berempat mencari Suantong setelah mereka meninggalkan tanah jahat yang tak terbatas. Ketika mereka mendengar bahwa Suantong memimpin pasukannya untuk menyerang kota kejahatan, mereka bergegas ke kota tanpa henti, tetapi mereka berada di udara. Ketika mereka tiba di kota, pasukan pelindung laut telah mengambil alih kota, dan Suantong telah memimpin pasukan ke tempat kejahatan yang tak terbatas. Ketika mereka tiba di tempat kejahatan yang tak terbatas, mereka menemukan bahwa Suantong telah pergi ke utara untuk berperang melawan kota Tianqi dan Gunung Daksue. Sepanjang jalan, Suantong pergi ke utara, mereka pergi ke utara, Suantong pergi ke selatan, mereka mengejar ke selatan. Tetapi setiap kali itu sedikit lebih buruk. Ketika mereka tiba, Suantong telah pergi. Jadi mereka mengejar selama 2 atau 3 bulan, sampai kota Yinyu menyerah, dan ketiga Yin Jiuling tidak mengejar. Mereka tahu di mana target terakhir Suantong. Burung gagak berkata, kita tidak harus pergi ke kota Tianyi. Tujuan akhir Suantong pastilah kota Tianyi. Saya selalu merasa Suantong tampaknya tidak ingin menyatukan makam para dewa. Sebaliknya, dia tampaknya sedang mencari sesuatu. Jika pedang dengan rambut putih dan bibir coklat itu dingin, wajahnya berwibawa. Dia mencari harta karun yang dapat melintasi kehampaan. Dia ingin meninggalkan makam dewa. Begitu mata gagak itu berbalik, dia langsung melihat tujuan Suantong. Sepertinya kita harus bergegas. Begitu Suantong menemukan harta karun yang melintasi kehampaan, dia akan segera meninggalkan makam dewa. Ketika dunia yang luas begitu besar, akan sangat sulit untuk menangkapnya. Zhao Yue berkata dengan suara rendah, ada banyak orang kuat di sekitar Suantong. Jika kita benar-benar memulai, kita bukanlah saingan. Kebetulan tujuan akhir mereka adalah Tianyi Cheng. Kita harus pergi terlebih dahulu untuk menjelajahi atmosfer Tianyi Cheng. Sebaiknya kita membujuk Tianyi Cheng untuk berurusan dengan Suantong, sehingga dapat berbagi tekanan untuk kita. Ketiga orang itu mengangguk, lalu segera membentuk sosok, dan langsung menuju ke kota langit. Di kota Tianyi, sejumlah besar praktisi baru-baru ini berdatangan. Karena Suantong memimpin pasukan untuk bertempur di utara dan selatan, makam dewa menjadi panik. Banyak praktisi ingin mencari kekuatan untuk diandalkan. Begitu banyak iblis, manusia, dan biksu hantu datang ke kota Tianyi untuk berdoa memohon perlindungan. Di kota Tianyi, ada ratusan praktisi yang duduk bersama di menara pemetik bintang. Ada 2 orang yang duduk di singgasana. Salah satunya adalah paman seperguruan ke-9 yang kembali dari makam naga, dan yang lainnya adalah penguasa kota Tianyi saat ini. Semua orang di bawah ini adalah andalan kota Tianyi. Tanpa kecuali, mereka adalah pencapaian Jiuji Daojing dan Baji Daojing. Itu akan segera datang. Wajah paman seperguruan ke-9 itu muram. Dia mengusap tinjunya, dan kekuatan internalnya bergerak. Di kaki gunung, ada laporan dari prajurit, menurut berita dari utara, Suantong tidak menyerang Ye Qianjiao.
Naga jahat itu memukul Ye Qianjiao dengan serius, dan kota Tianqi hancur. Kemudian Xuantong menunggangi naga itu ke utara dan bertempur melawan gunung salju dengan darah. Puluhan kaisar iblis Gunung Daksue hampir semuanya tewas di tangan Xuantong. Jika orang-orang kuat dari keluarga burung pipit salju tidak keluar dan menyerah, saya khawatir Gunung Daksue akan hilang. Kemudian Xuantong menunggangi naga itu ke selatan dan membunuh dua kaisar hantu di Qingsu, membuat Kaisar Luo Chagui dan Kaisar Ziwei berlutut memohon belas kasihan. Keempat kaisar iblis di Gunung Iblis itu hanya bertemu Xuantong sekali, dan ketiganya tumbang. Hanya Kaisar Iblis Merak yang lolos dari serangan dengan metode rahasia, tetapi juga kehilangan semangat untuk bertarung dan menyatakan menyerah. Di bawah makam Gua Naga, Xuantong memenuhi langit dengan pedang. Hantu-hantu di dalamnya memperbaiki kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya. Adapun kaisar hantu yang mengubur Yuan Naga, tampaknya tidak ada yang lolos. Setelah mendengar ini, kota Yinyu tidak menunggu kedatangan legiun pengguncang langit untuk membuka kota dan menyerah, menghindari bencana pertumpahan darah. Di makam para dewa, satu-satunya kekuatan yang tersisa adalah kota surgawi kita dan tanah jahat yang tak terbatas. Tampaknya ada yang salah dengan tanah jahat yang tak terbatas. Dikatakan bahwa semua pemimpin klan iblis di tanah jahat yang tak terbatas berkumpul bersama beberapa waktu lalu dan tampaknya memilih raja dari tanah jahat yang tak terbatas, tetapi masalah tindak lanjutnya tidak diketahui. Di Menara Pemetik Bintang, semua orang tampak muram setelah mendengar semua berita itu. Xuantong memimpin para pahlawan. Dia tidak hanya agresif, tetapi juga tak terkalahkan. Kemanapun dia pergi, darah menutupi langit dan tulang-tulang berserakan di mana-mana. Ini seperti dewa yang turun ke bumi.